Ya Allah ya Rahman. Ada bayi Pak Ustadz. Ada bayi di belakang pondok. Pemirsa Lampung TV, sesosok bayi laki-laki ditemukan tergeletak di belakang pondok pesantren Islam Babul Hikmah, Desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu 8 Maret 2025. Bayi itu diduga hasil hubungan gelap seorang santriwati yang sengaja dibuang. Penemuan sosok bayi laki-laki membuat geger penghuni pondok dan warga sekitar. Bayi tergeletak di rerumputan dekat tembok belakang pondok pesantren Islam Babul Hikmah. Bayi dalam kondisi sehat. Pimpinan pondok pesantren Islam Babul Hikmah Nur Ardli membenarkan penemuan sosok bayi laki-laki tersebut. Mula-mula salah satu santriwati mendengar suara tangisan bayi. Pengasuh pondok pesantren bergegas menuju lokasi dan menemukan bayi bergerak-gerak. Nur Ardli menyampaikan bayi dibawa Ustadz ke tempat medis guna pemeriksaan kesehatan. Bayi saat ini dirawat Ustadz dalam kondisi sehat dengan berat badan 3,5 kg dan berkulit putih. Raut wajahnya ceria dan menyenangkan. Penyelidikan pondok pesantren mengungkap 2 santriwati izin keluar karena sakit dan keperluan keluarga pada Sabtu sore. Ustadz dan Ustazah kemudian menemukan bekas cucian pakaian mengindikasikan belas kelahiran. Indikasi ini mendorong pondok pesantren menelusuri ke rumah santriwati yang izin sakit. Santriwati tersebut akhirnya mengakui sebagai ibu bayi laki-laki itu dan sengaja membuangnya. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi. Yusrin mengatakan, kepolisian langsung bertindak begitu menerima laporan penemuan bayi. Kepolisian berkoordinasi dengan pondok pesantren Islam Babul Hikmah serta meminta keterangan beberapa saksi ustadz dan ustazah. Petugas masih mendalami indikasi pelaku pembuangan bayi mengarah kepada santriwati pondok pesantren Islam Babul Hikmah. Baik ibu maupun ayah biologis bayi akan menghadapi konsekuensi proses hukum. Bayi yang kebetulan berada di belakang asrama Putri pondok pesantren ini, Pak. Seperti apa Pak kronologisnya? Saya sebagai pimpinan pondok pesantren menerima informasi dari wakil pondok pesantren Ustaz Salamun, bahwasanya telah ditemukan seorang bayi di belakang komplek pondok pesantren, dan kemudian bayi itu sudah diselamatkan oleh pengasuh kita Ustadz Zainuri, kemudian dibawa ke Bayi Medika, dicek kesehatannya dan kemudian dirawat dengan baik. Yang bayi itu pada sore harinya kemudian dititipkan kepada salah seorang pengasuh kita yaitu Ustadz Muta Alim. Untuk bayi sendiri berjenis kelamin apa? Ya, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, berat badannya 3,5 kilo, kulitnya putih, dan alhamdulillah cukup ceria dan cukup menyenangkan kalau kita lihat bayi tersebut. Oke Pak, ini hasil dari penyelidikan kita dari pondok pesantren sendiri seperti apa Pak? Kok bisa sampai terjadi? Apakah ada dugaannya dari siswa dari santri atau santri? Ya, nah, kemudian kita sebagai pimpinan berpikir kalau dari luar apa masuk akal, masuk dari luar bawa bayi ditaruh di situ dan masuk akal. Kalau dari dalam apa iya? Nah ini perlu dilakukan penyelidikan, coba diselidiki di dalam apa ada indikasi apa tidak. Ternyata di jam lebih kurang 5:30 sore ya, ada laporan ada indikasi Ustadz, ada 2 santri, yang satunya pulang karena keperluan keluarga, yang satunya pulang karena sakit. Nah hanya kita curiga pada yang sakit ini. Ternyata yang sakit ini diselidiki ada meninggalkan bekas cucian pakaian yang tadinya dipakai untuk melahirkan. Nah, akhirnya kami melakukan rapat pada malam hari ini untuk mencari informasi dari semua pihak melalui pimpinan-pimpinan. Akhirnya kita berkeyakinan kemungkinan besar pelakunya adalah dari anak kita sendiri. Maka akhirnya kami pada malam hari sekitar jam 10 malam atau setengah 11-an kami berangkat ke rumah orang tua santriwati ini untuk menemui anaknya langsung, dan kami tanya. Walaupun awalnya sulit untuk berlaku jujur, pada akhirnya mengakui beliaulah yang meletakkan bayi di belakang pondok pesantren kita. Sakit lambung, sakit jantung, sakit ginjal, bahkan diabetes ataupun kanker tumor itu harus ada syarat tertentu. Mungkin ada kita pegang pergelangan tangan kanan, kita akan tahu mendeteksi syaratnya bahwa oh penyakitnya ternyata lambungnya udah
akut dan lambungnya udah kronis. Atau lagi mungkin ada yang kena keluhan saraf kejepit. Mungkin orang sebagian hanya tahu, oh sakitnya di pinggang. Bukan hanya di pinggang saja. Saraf kejepit bisa meliputi bagian saraf-saraf yang detail seperti saraf telinga, saraf mata, saraf leher, saraf belikat, bahkan saraf tulang ekor pun bisa mempengaruhi. Kebanyakan orang hanya melihat dari, oh sarafnya hanya kena di pinggang. Belum tentu. Kita harus totok seluruh saraf yang bermasalah tadi, sehingga kita tahu penyakitnya bahwa ini namanya saraf kejepit. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Sekitaran Pondok Pesantren Babul Hikmah, kami dari Polres Lampung Selatan langsung ya menindaklanjuti. Saya juga sudah hadir langsung di Pondok Pesantren untuk mencoba mencari informasi, kemudian juga mengklarifikasi dari pihak Pondok Pesantren berkaitan dengan dimungkinkan adanya masyarakat ya di sekitar Pondok Pesantren yang melakukan perbuatan tersebut, melakukan pembuangan terhadap bayi. Kami konsisten ya, saat ini sudah diambil pemeriksaan saksi-saksi ya, sedang berjalan di Satreskrim Polres Lampung Selatan, khususnya yang dari Pondok Pesantren, baik dari Ustadz maupun Ustazah, termasuk juga Ustadz yang pertama kali menemukan bayi tersebut di luar ya, persis di samping pagar Pondok Pesantren Babul Hikmah. Bayi tersebut dari pengakuan pelaku, apakah dari santri atau seperti apa? Ya, sementara ini kita masih dalami ya, dugaan-dugaan ada yang mungkin mengarah kepada santriwati di Pondok Pesantren yang masih terus kami dalami ya. Yang pasti dari kondisi bayi alhamdulillah sehat ya, selamat, secara kelahirannya pun normal gitu ya, normal, dan berat badan juga normal ya. Kemarin sudah dicek juga oleh dari tim Puskesmas yang hadir pada saat di lokasi. Nah, untuk saat ini bayi sudah dirawat ya di rumah salah satu ustazah dari Pondok Pesantren Babul Hikmah. Bang, melihat dari upaya ini kan ada unsur pembuangan, berarti kan ada penelantaran, juga ada unsur pembuangan. Ini adakah mengerucut ke konsekuensi hukum nanti, Bang? Ya, yang pasti terhadap pihak ya atau si ibu yang melakukan perbuatan ini pasti ada konsekuensi hukumnya ya. Ini juga kami akan dalami siapakah orang tua biologis ya dari si bayi, baik dari ibunya maupun dari bapaknya nanti. Roy Shandi melaporkan dari Lampung Selatan.